Dalam setiap rumah tangga, selalu ada janji yang diucapkan, saling setia, saling menjaga, dan saling mencinta. Tapi, bagaimana jika janji itu retak? Bagaimana jika rasa sepi berubah menjadi pengkhianatan? Dan bagaimana jika rahasia yang disembunyikan justru tumbuh di dalam rahim seorang istri? Ini adalah kisah tentang cinta, perselingkuhan, dan perceraian. Tentang seorang suami yang pulang dengan sejuta rindu, namun disambut kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah rahasia di balik perut yang membesar. Selamat datang di cerita yang penuh air mata, amarah, dan penyesalan. Inilah perjalanan mereka, dari awal hingga akhir. Malam itu rumah terasa begitu sepi. Angin berhembus lembut melalui celah jendela, membuat gorden tipis berayun pelan. Rani duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang seharusnya bisa menghubungkannya dengan suaminya, Ardi, yang sedang dinas kerja di luar kota. Sudah hampir 2 bulan, Ardi tidak pulang, dan rasa sepi itu perlahan berubah jadi jurang yang dalam. Rani menarik napas panjang. Perutnya terasa aneh, mual sejak pagi. Ia tahu tanda-tanda itu ia hamil, tapi kabar itu tidak membuatnya bahagia, justru membuatnya takut. Sebab ia sadar, bayi ini bukan milik Ardi, suaminya. Bayi ini adalah buah dari sebuah kesalahan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Matanya memanas, mengingat malam itu saat ia terlalu lemah melawan rayuan Bram, teman lama yang tiba-tiba hadir kembali di hidupnya. Kesepian, ditinggal suami terlalu lama, dan rasa haus akan perhatian membuatnya jatuh dalam pelukan yang salah. Dan kini, dosa itu tumbuh di dalam rahimnya. Pagi harinya, Rani bangun dengan wajah pucat. Ia duduk di meja makan sambil menatap piring kosong. Ibunya yang kebetulan sedang berkunjung bertanya dengan nada khawatir, "Kamu sakit, Nak? Dari tadi kok nggak mau makan?" Rani tersenyum kaku. "Cuma mual, Mah, mungkin masuk angin." Namun, ibunya yang sudah berpengalaman hanya menatap dalam-dalam. Mual tiap pagi, wajah pucat. "Rani, kamu jangan bilang..." Belum sempat Rani menjawab, suara dering ponsel memotong suasana. Nama Ardi tertera di layar. Dengan gemetar, Rani mengangkat. "Halo, sayang. Apa kabar di sana?" Suara Ardi terdengar ceria, penuh rindu. Baik, Mas," jawab Rani, meski suaranya serak. "Aku ada kabar bagus. Minggu depan, dinasku selesai. Aku pulang lebih cepat. Aku kangen banget sama kamu." Hati Rani seketika jatuh. Ia tak pernah menyangka Ardi akan pulang secepat ini. Ia menutup telepon dengan senyum dipaksakan, lalu berlari ke kamar mandi. Air matanya tumpah bersama rasa panik yang semakin menghimpit. Malamnya, Bram tiba-tiba mengirim pesan. "Kita harus bicara. Aku nggak bisa diam saja soal ini. Kalau ketahuan Ardi, habis kita." Rani menggenggam ponselnya erat. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia membalas dengan singkat, "Jangan hubungi aku lagi. Aku akan urus sendiri." Namun, hatinya tahu Bram tidak akan tinggal diam. Seminggu kemudian, Ardi benar-benar pulang. Lelaki itu berlari masuk rumah dengan wajah berseri, lalu memeluk Rani erat-erat. "Aku kangen banget, sayang. Kamu tambah cantik." Kok aku lihat kamu agak pucat?" "Kamis." Rani berusaha tersenyum, meski jantungnya berdegup kencang. Saat ia hendak menjawab, tiba-tiba ia menutup mulut dan berlari ke kamar mandi. Muntah hebat, Ardi menyusul dengan wajah khawatir. "Rani, astaga, kamu hamil ya?" Rani membeku di tempat. Air matanya hampir jatuh. Ardi justru terlihat bahagia, memegang tangannya dengan mata berbinar. "Ya Allah, beneran? Kamu hamil? Ini hadiah terindah setelah lama aku pergi dinas." Roni menandok. Tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang menghantui. Bagaimana jika Ardi tahu bayi ini bukan miliknya? Hari-hari setelah kepulangan Ardi menjadi semakin rumit bagi Rani. Senyum bahagia suaminya terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Ardi sibuk memperlakukan Rani, bak ratu membelikan makanan sehat, mengingatkan minum vitamin, bahkan sering memijat kaki Rani ketika malam. "Aku pengen jadi ayah yang baik, sayang," ucap Ardi sambil tersenyum hangat. "Kamu nggak usah khawatir apa-apa. Fokus jaga kandungan aja, biar anak kita sehat." Setiap kata anak kita membuat Rani hampir menangis. Ia ingin jujur, tapi bibirnya selalu terkunci.
Sore itu, ketika Ardi sedang keluar sebentar untuk membeli kebutuhan, bel rumah berbunyi. Jantung Rani berdegup kencang saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu Bram. Bram menatapnya tajam, wajahnya tegang. Kita harus ngomong, Ron. Jangan pura-pura nggak kenal aku. Rani panik, mencoba menutup pintu. Pergi, jangan datang ke sini lagi. Kalau Ardi tahu, Bram menahan pintu dengan tangannya. Justru itu masalahnya. Kamu pikir aku rela anak yang kamu kandung dipelihara Ardi? Itu darah dagingku, Rani. Aku nggak bisa diam. Air mata Rani langsung jatuh. Ia memohon lirih. Bram, tolong, jangan hancurkan rumah tanggaku. Aku salah, aku nyesel. Aku nggak mau kehilangan Ardi. Suasana makin mencekam, sampai suara motor terdengar masuk ke halaman. Adip, Rani panik, mendorong Bram keluar lewat pintu samping dengan tergesa. Bram sempat berbisik, ingat Ron, cepat atau lambat kebenaran bakal keluar. Kamu nggak bisa sembunyi selamanya. Beberapa detik kemudian, Ardi masuk membawa kantong belanja dengan senyum. Sayang, aku beli buah segar. Katanya, bagus buat ibu hamil. Rani buru-buru menghapus air matanya, tersenyum kaku. Malam itu, Ardi dengan penuh kasih menyelimuti istrinya. Ia mulai bercerita tentang mimpinya memiliki anak, mengajaknya mendiskusikan nama bayi. Kalau anak kita laki-laki, gimana kalau namanya Feral? Kalau perempuan, mungkin Aisyah? Bagus, kan? Rani hanya terdiam, hatinya teriris. Dalam hati ia berkata, aku berdosa ya Allah. Bagaimana kalau Ardi tahu kebenaran ini? Saat itu, tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Bram masuk. Aku mau lihatmu lagi. Kalau kamu nggak izinkan, aku bakal datang langsung ke rumah. Ingat, aku punya foto-foto kita. Ardi harus tahu siapa sebenarnya istrinya. Rani gemetar, segera mematikan ponsel agar Ardi tidak curiga. Beberapa hari kemudian, Rani menemani Ardi kontrol ke dokter kandungan. Dokter tersenyum ramah setelah memeriksa hasil USG. Selamat ya, usia kandungan sudah 3 bulan lebih sedikit. Ardi terdiam sebentar, lalu tersenyum lebar. Tapi ketika mereka pulang, Ardi terlihat murung. Di rumah, ia menatap Rani dengan penuh tanya. Sayang, aku kan baru 2 bulan lebih pergi dinas. Kalau kandungan kamu sudah 3 bulan, itu maksudnya gimana? Pertanyaan itu membuat wajah Rani pucat. Lidahnya kelu, keringat dingin bercucuran. Mungkin salah hitung, Mas. Dokternya salah kira. Jawabnya gugup. Ardi hanya menatap lama, seolah mencoba membaca isi hati istrinya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya masuk kamar dengan wajah penuh tanda tanya. Ardi tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Teringat kata dokter. Rani juga terjaga, tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba ponsel Rani bergetar lagi. Pesan dari Bram masuk. Aku nggak main-main, Ron. Kalau kamu tetap nolak aku, besok aku bakal temui Ardi langsung. Ardi yang sudah resah memperhatikan istrinya memegang ponsel dengan wajah pucat. Siapa yang kirim pesan malam-malam gini? Rani kaget, buru-buru meletakkan ponsel. Nggak ada, cuman pesan salah nomor. Jawabnya gugup Ardi Menggarnia. Semakin curiga, malam itu menjadi awal retaknya kepercayaan. Rani gelisah dengan ancaman Bram. Ardi mulai curiga ada yang disembunyikan istrinya. Dan bayi dalam rahim itu semakin hari semakin jadi rahasia yang sulit dijaga. Suasana rumah begitu tegang. Rani berbaring dengan punggung menghadap Ardi, pura-pura tertidur. Tapi matanya sebenarnya menatap kosong ke arah dinding. Ponselnya diletakkan di meja, layar menghitam, tapi hatinya gelisah. Ia tahu pesan Bram bisa datang kapan saja, membawa ancaman baru. Ardi di sisi lain juga tak bisa tidur. Wajah istrinya pucat, jawabannya selalu terbata. Dan dokter yang mengatakan usia kandungan sudah 3 bulan lebih, membuat pikirannya penuh tanda tanya. Apa benar ini anakku? Pikir Ardi dalam hati. Pagi harinya, Ardi mencoba menahan rasa curiga dengan tetap bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan untuk Rani. Namun, ketika Rani duduk di meja makan, suasana berubah. Ardi, sayang, aku kepikiran terus soal kata dokter kemarin. Kamu bener nggak ada yang disembunyiin dari aku? Rani menunduk. Mas, aku nggak ngerti kenapa kamu jadi curiga sama aku. Aku capek ditanya terus. Ardi, aku suamimu Ron. Wajar kalau aku pengen jelas. Kok rasanya banyak hal yang kamu tutup-tutupin. Rani yang tertekan, akhirnya meletakkan sendok dengan keras. Mas,
Tolong jangan bikin aku stres. Aku lagi hamil. Aku butuh ketenangan, bukan interogasi. Auditorium. Ucapan itu menohok hatinya. Ia pun memilih mengalah. Meski dalam hati kecurigaan semakin besar. Ketika Ardi pergi ke kantor, Bram kembali menghubungi Rani. Kali ini bukan hanya lewat pesan, tapi telepon. Bram, aku nggak tahan lagi, Ron. Aku mau ketemu. Kalau kamu terus hindarin aku bakal bilang langsung ke Ardi. Rani bergetar. Jangan, Bram. Kamu nggak ngerti. Aku bisa kehilangan semuanya. Bram, aku juga kehilangan Ron. Itu anakku, bukan anaknya Ardi. Aku punya hak. Tangisan Rani pecah. Ia menutup telepon dengan gemetar, lalu membuang ponsel ke sofa. Namun, tak sadar, tetangga sebelah rumah yang kebetulan lewat sempat melihat Bram berdiri di depan gerbang rumah Rani beberapa menit sebelum pergi. Saat Ardi pulang, tetangga menyapanya. Mas Ardi, tadi siang saya lihat ada laki-laki berdiri depan rumah. Teman Ibu Rani ya? Audit, laki-laki? Iya, agak tinggi, kulit sawo matang. Saya kira saudaranya, tapi dia buru-buru pergi pas saya lewat. Ucapan itu menusuk dada Ardi. Malam itu, ia memandangi istrinya yang sibuk menonton televisi, tapi pikirannya tak tenang. Siapa pria itu? Keesokan harinya, Ardi sengaja pulang lebih cepat. Ia menemukan Rani di ruang tamu. Wajahnya panik sambil mematikan ponsel. Ardi, kamu kenapa? Siapa yang telepon barusan? Rani, enggak ada mas. Cuman salah sambung. Ardi menatap tajam. Ron, akhir-akhir ini kamu banyak bohong. Kamu pikir aku nggak sadar? Jangan anggap aku bodoh. Rani terdiam. Air matanya mulai jatuh. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Hari itu menjadi semakin buruk ketika tanpa diduga, Bram benar-benar muncul di sebuah kafe tempat Ardi biasa rapat. Saat Ardi sedang menunggu rekan kerjanya, ia melihat seorang pria asing memperhatikannya dari jauh. Tatapan itu tajam, penuh tantangan. Setelah rekan kerjanya pergi, pria itu mendekat. Bram, kamu pasti Ardi, suami Rani kan? Ardi heran. Iya, memangnya siapa kamu? Bram tersenyum miring. Aku orang yang harusnya kamu kenal, karena istrimu menyimpan sesuatu yang besar darimu. Ardi langsung tegang, jantungnya berdetak kencang. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Bram pergi begitu saja meninggalkan kebingungan. Ardi pulang dengan wajah dingin. Ia tidak langsung menegur Rani, tapi diam-diam mengambil ponsel istrinya saat Rani tertidur. Ia mencoba membuka, namun terkunci. Apa yang kamu sembunyikan dariku, Ron? Gumamnya lirih. Ardi mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Bahkan sempat terpikir menyewa orang untuk mengawasi gerak-gerik istrinya. Sementara itu, Rani di dalam tidurnya gelisah. Mimpi buruk menghantuinya. Ardi meninggalkannya dengan wajah penuh amarah. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu mendapati Ardi sedang duduk di kursi dengan tatapan tajam ke arahnya. Kamu pasti sembunyikan sesuatu, Ron, dan aku akan cari tahu. Rani berusaha tidur, tapi tatapan tajam Ardi yang penuh curiga masih terbayang di kepalanya. Ia merasa waktunya semakin sempit. Bram makin menekan, Ardi makin curiga. Sementara bayi dalam rahimnya semakin hari semakin tumbuh sebagai bukti nyata. Dari pengkhianatan yang ia lakukan, pagi datang tanpa senyum. Biasanya Ardi selalu menyapa lembut, tapi kali ini suasana kaku. Ardi, aku keluar dulu, ada urusan. Rani pelan. Mas, sarapan dulu. Ya, Ardi dingin. Gak usah, aku gak lapar. Pintu rumah tertutup dengan keras. Rani terduduk lemas. Air matanya jatuh. Ia tahu suaminya makin jauh darinya. Ardi tidak benar-benar pergi bekerja. Ia mendatangi klinik tempat Rani biasa periksa. Ia mencoba mencari informasi dari perawat. Ardi, Mbak, saya suaminya Rani. Saya cuma pengen tahu, hasil pemeriksaan kemarin, benar usia kandungan 3 bulan ya? Perawat melihat catatan. Iya Pak, sesuai hasil USG, kurang lebih 13 minggu. Selamat ya, Pak. Ardi hanya tersenyum hambar, lalu meninggalkan klinik dengan kepala penuh pertanyaan. 3 bulan, tapi aku sudah hampir 5 bulan pergi. Sesuatu jelas nggak beres. Siang hari, Bram kembali menghubungi Rani. Bram, aku ketemu Ardi kemarin. Mukanya kaget banget pas aku ngomong soal rahasia kamu. Rani panik. Apa? Bram, gila kamu. Mas Ardi
Pasti curiga sekarang. Bram, bagus, biar cepat selesai. Aku nggak peduli kalau rumah tanggamu hancur. Aku cuma peduli sama anakku. Rani menangis histeris. Ia membanting ponsel ke sofa. Di saat bersamaan, Ardi tiba-tiba pulang lebih cepat. Wajahnya dingin, matanya menatap penuh curiga. Ardi, kamu kenapa nangis? Siapa yang ganggu kamu? Rani terbata. Enggak ada mas. Aku cuma capek. Ardi mendekot, mencoba merebut ponsel dari tangan Rani. Kasih ke aku. Aku mau lihat. Rani menolak, menyembunyikan ponsel di balik punggungnya. Mas, jangan. Itu privasi aku. Ardi membentak dengan suara keras. Privasi apa? Aku suamimu. Kenapa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Suasana semakin panas. Roni menengges, Ardi marah, dan rahasia itu semakin sulit dijaga. Pertengkaran tak terelakkan. Ardi, aku tahu ada laki-laki yang sering datang ke rumah ini. Jangan bilang bohong. Tetangga sudah lihat. Rani gemetar. Mas, tolong percaya aku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ardi menahan amarah. Kalau benar nggak ada apa-apa, kenapa kamu selalu sembunyiin ponselmu? Kenapa kandunganmu dihitung lebih tua dari seharusnya? Rani terdiam, tak bisa menjawab. Air matanya jatuh semakin deras. Ardi menatapnya dengan mata memerah, lalu meninggalkan kamar dengan pintu dibanting keras. Ardi diam-diam menghubungi seorang temannya yang bekerja sebagai satpam di sebuah kafe. Ia menunjukkan foto Bram yang didapat dari media sosial. Ardi, kalau kamu lihat laki-laki ini nongkrong sama istriku, kabarin aku. Di sisi lain, Ardi juga mencoba mencari tahu isi ponsel Rani. Malam-malam, ia berusaha menebak password, tapi gagal. Namun, rasa curiganya sudah semakin kuat, tinggal menunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Sementara itu, Rani makin ketakutan. Ia tidak bisa tidur, selalu merasa diawasi. Bahkan saat bel rumah berbunyi, ia langsung panik. Suatu malam ia mendapat pesan dari Bram. Besok aku datang. Aku mau bicara langsung sama kamu dan Ardi. Aku nggak peduli apa yang terjadi. Rani menangis sejadi-jadinya, menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Ia tahu, besok mungkin akan jadi hari kehancuran rumah tangganya. Hari itu terasa begitu berat bagi Rani. Malam sebelumnya ia tak bisa tidur, terus memikirkan ancaman Bram. Pesan terakhirnya jelas. Besok aku datang. Aku mau bicara langsung sama kamu dan Ardi. Jantung Rani berdetak kencang. Ia berjalan mondar-mondir di kamar, mencoba mencari cara agar pertemuan itu tak terjadi. Tapi semua jalan terasa buntu. Ardi sarapan dengan wajah dingin. Rani duduk di depannya, menunduk, hampir tidak berani menatap. Ardi, aku ada kerjaan setengah hari. Sore, aku pulang. Rani, pelan mas. Jangan pulang sore. Lebih baik, jangan pulang dulu. Ardi menatap curiga. Kenapa? Kamu takut aku lihat sesuatu di rumah ini? Rani terdiam, tak bisa menjawab. Ardi hanya menggeleng dan pergi, meninggalkan Rani dengan wajah pucat. Siang menjelang sore, suara bel rumah terdengar. Rani hampir pingsan ketika melihat Bram berdiri di depan pintu dengan wajah keras. Rani berbisik panik. Bram, pergi. Aku mohon, jangan lakukan ini. Bram, nggak bisa Ron. Aku nggak mau terus dipinggirkan. Aku harus bicara sama Ardi. Rani mencoba menutup pintu, tapi Bram sudah melangkah masuk. Suasana semakin panas. Tanpa sepengetahuan Rani, Ardi memang sengaja pulang lebih awal hari itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap istrinya tadi pagi. Ketika membuka pintu rumah, langkahnya terhenti. Di ruang tamu, ia melihat Rani berdiri dengan wajah pucat, sementara seorang pria asing Bram duduk dengan santai di sofa. Ardi dingin. Siapa kamu? Bram tersenyum miring. Nama saya Bram. Mungkin lebih tepat kalau dibilang orang yang punya urusan penting dengan istrimu. Ardi menatap tajam ke arah Rani. Apa maksudnya ini? Rani gemetar, air matanya mulai jatuh. Ardi melangkah cepat, menarik kerah baju Bram. Ardi, berani-beraninya kamu masuk rumahku dan ngomong seenaknya. Jelasin, sekarang juga. Bram tidak melawan, malah menatap lurus ke mata Ardi. Bram, tanya ke istrimu, anak yang dia kandung bukan milikmu, tapi milikku. Ucapan itu membuat ruangan seakan runtuh. Ardi melepaskan genggamannya dengan wajah pucat. Ia menoleh ke Rani, yang hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ardi bergetaran Rani. Benar yang dia bilang,
Rani menangis keras. Mas, aku salah. Aku mohon maaf. Ardi terduduk lemas di kursi. Wajahnya penuh luka. Ardi menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pergi dinas buat masa depan kita. Aku kerja mati-matian biar kamu nggak kekurangan. Tapi, apa balasanmu, Ron? Rani berlutut di depannya. Mencoba menggenggam tangannya. Mas, aku nyesel. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku masih cinta sama kamu. Ardi menepis tangannya dengan kasar. Cinta? Kamu sebut itu cinta? Kamu kasih aku anak yang bahkan bukan darah dagingku. Bram berdiri dengan wajah penuh amarah. Menatap Rani. Rani, berhenti berbohong. Kamu tahu, bayi itu anakku. Dan aku nggak akan biarkan anakku dipelihara laki-laki lain. Ardi menatap Bram dengan mata merah. Keluar dari rumahku sekarang. Sebelum aku benar-benar hilang kendali. Bram menatap Rani sekali lagi, lalu pergi dengan langkah berat. Pintu rumah tertutup keras. Suasana hening. Rani masih menangis, memohon ampun, sementara Ardi hanya duduk dengan wajah kosong. Ardi lirih. Aku nggak tahu apa aku bisa memaafkan kamu, Ron. Yang jelas, aku nggak akan pernah lihat bayi itu sebagai anakku. Kata-kata itu menghantam hati Rani lebih dalam daripada pisau manapun. Ia menangis seyadi-jadinya, sementara Ardi bangkit, mengambil jaket, lalu meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Malam itu, setelah pertengkaran besar, rumah terasa kosong. Rani terduduk di lantai ruang tamu, menangis sampai suaranya serak. Sementara Ardi pergi entah kemana, meninggalkan rumah tanpa kabar. Rani mencoba menelepon Ardi berkali-kali, tapi ponselnya tidak aktif. Ia panik, takut suaminya melakukan hal yang tak diinginkan. Rani berbisik di antara tangisnya. Mas, pelanglah, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Namun, malam itu ia harus menanggung sepi sendirian. Ardi sebenarnya pergi menemui sahabat lamanya, Bayu, di sebuah warung kopi. Ia menumpahkan semua yang terjadi. Ardi, Bayu, aku hancur. Ternyata Roni, dia hamil, anak orang lain. Dan aku baru tahu, setelah aku kerja keras berbulan-bulan buat dia. Bayu, astaga, aku nggak nyangka. Tapi kamu yakin itu benar? Jangan-jangan cuma fitnah si laki-laki itu. Ardi, Rani sendiri ngaku, aku dikhianati di rumahku sendiri yo. Air mata Ardi menetes lagi. Bayu menepuk pundaknya. Kalau memang begitu, kamu harus pikirkan langkah selanjutnya. Jangan terburu-buru. Tapi kalau luka ini terlalu dalam, perceraian mungkin jalan terbaik. Ardi pulang dengan wajah letih. Rani langsung menghampiri, berlutut sambil menangis. Rani, Mas, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku siap terima hukuman apapun, tapi jangan cerain aku. Ardi dingin. Kamu pikir masalah ini bisa selesai dengan maaf? Setiap kali aku lihat perutmu, aku diingatkan kalau anak itu bukan milikku. Kamu tahu seberapa sakit itu, Ron? Rani menggenggam kaki Ardi, menangis histeris. Aku bodoh, Mas. Aku nyesel. Aku janji nggak akan pernah lagi. Aku cuma butuh kamu. Ardi menepisnya, lalu masuk ke kamar tanpa bicara. Beberapa hari kemudian, kabar perselingkuhan itu mulai terdengar oleh keluarga. Ibu Ardi datang dengan wajah marah. Ibu Ardi, Rani, apa benar yang kudengar? Kamu tega hancurkan rumah tangga anakku. Aku terima kamu sebagai menantu. Aku percaya sama kamu. Tapi kamu malah begini. Rani hanya bisa menangis, memeluk kaki mertuanya. Ibu, aku salah. Aku mohon, jangan benci aku. Aku masih cinta sama Ardi. Tapi Ibu Ardi mengibaskan tangan, lalu memeluk anaknya sendiri. Ardi, jangan buang waktumu sama perempuan kayak gini. Kamu masih muda. Kamu bisa dapat istri yang lebih baik. Ucapan itu membuat hati Rani hancur berkeping-keping. Di tengah kekacauan itu, Bram kembali menghubungi Rani. Bram, kamu lihat sendiri kan, Ardi udah benci kamu. Percuma kamu pertahankan. Lebih baik kamu sama aku. Kita besarkan anak ini bareng-bareng. Rani membalas dengan marah. Aku nggak akan pernah sama kamu, Bram. Kamu penyebab semua ini. Bram tertawa sinis. Kalau bukan karena aku, kamu nggak bakal tahu rasanya diperhatikan. Ingat, aku masih punya bukti hubungan kita. Kalau aku kasih ke Ardi, habis kamu. Rani semakin terjepit. Ia tahu Bram tidak main-main. Ardi membawa selembar kertas. Wajahnya dingin. Matanya sembab, ia meletakkan kertas itu di meja. Ardi,
Aku sudah pikirkan baik-baik. Kita pisah saja, Ron. Aku nggak sanggup hidup dengan pengkhianatan ini. Rani langsung lunglai. Tubuhnya bergetar. Mas, jangan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ardi menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kamu sudah bunuh cinta ini dengan tanganmu sendiri. Aku masih cinta. Tapi harga diriku lebih sakit daripada cintaku. Rani menjerit, menangis, mencoba merobek surat itu. Tapi Ardi menahannya. Ardi, besok kita urus ke pengadilan agama. Semuanya selesai di sana. Rani duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Tangisnya tak henti-henti. Ia memeluk perutnya, berbisik pada bayi yang belum lahir. Ronnie nak, maafin mama. Karena kebodohan mama, kita kehilangan ayah yang baik. Mama janji akan lindungi kamu, meski tanpa dia. Air matanya membasahi bantal. Ia tahu besok akan jadi hari yang mengubah segalanya. Pagi itu langit mendung, seakan ikut merasakan beratnya hati Rani dan Ardi. Rumah mereka sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang pelan namun menusuk. Di meja, surat cerai masih tergeletak, belum ditandatangani. Rani duduk dengan mata sembab, sementara Ardi sibuk menyiapkan berkas-berkas. Hatinya kacau, tapi wajahnya dipaksa dingin. Di mobil, suasana hening. Rani menatap keluar jendela, melihat jalanan ramai, tapi dalam hatinya terasa kosong. Rani lirih. Mas, apa nggak ada sedikit pun kesempatan buat aku? Buat kita. Ardi tetap menatap jalan. Kesempatan itu hilang waktu kamu milih orang lain. Sekarang terlalu terlambat. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Di ruang tunggu pengadilan agama, keluarga mereka sudah hadir. Ibu Ardi duduk dengan wajah tegas, jelas mendukung perceraian. Sementara orang tua Rani tampak murung, menunduk penuh malu. Ibu Rani berbisik, "Nak, kenapa kamu sampai begini? Suamimu orang baik, kamu sia-siakan." Rani menangis semakin keras, merasa semakin bersalah. Tak lama kemudian, Bram muncul. Wajahnya penuh percaya diri. Ia sengaja datang, membuat suasana semakin panas. Ardi berdiri, menatap marah. "Kamu ngapain di sini?" "Ini urusan rumah tanggaku." Bram dingin. "Rumah tanggamu? Jangan lupa, anak yang dikandung istrimu itu darah dagingku. Aku punya hak." Ruangan seketika ribut. Ibu Ardi hampir pingsan mendengarnya. Sementara orang tua Rani menunduk semakin dalam karena malu. Hakim memulai persidangan dengan suara tenang. Ardi diminta bicara lebih dulu. "Ardi, yang mulia, saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini. Istri saya sudah mengkhianati saya dan hamil dengan laki-laki lain." Tangis Rani pecah. Ia memohon kepada hakim. "Rani, yang mulia, saya memang salah. Saya sudah hilaf. Tapi saya masih cinta suami saya. Saya mohon diberi kesempatan sekali lagi." Hakim menatap mereka bergantian. Suasana ruang sidang semakin tegang. Bram kembali angkat suara. "Yang mulia, saya hanya ingin diakui. Anak ini bukan milik Ardi. Saya siap bertanggung jawab." Ardi menoleh tajam. "Kamu pikir aku mau anak itu? Ambil saja kalau itu benar anakmu. Tapi jangan pernah lagi injak rumahku atau sebut nama istriku." Rani berteriak histeris. "Jangan mas, jangan bilang begitu. Aku nggak mau sama Bram. Aku cuma mau kamu." Namun, Ardi tak bergeming. Wajahnya keras, matanya merah menahan tangis. Hakim menyerahkan surat cerai. Ardi meraih pena dengan tangan bergetar, lalu menandatangani dengan air mata menetes di pipinya. Rani berusaha merebut pena, menahan tangannya. "Rani, mas, jangan. Tolong, demi cinta kita." Ardi menoleh, menatap wajah istrinya untuk terakhir kali. "Cinta kita sudah mati, Ron. Kamu sendiri yang membunuhnya." Lalu ia menandatangani surat itu sepenuhnya. Rani jatuh terduduk, menangis keras di lantai ruang sidang. Suara tangisnya menggema, membuat semua orang terdiam. Setelah sidang selesai, Ardi berjalan keluar tanpa menoleh. Rani mengejarnya, berlari sambil menangis. "Ronnie, mas, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Ardi berhenti sebentar, lalu menoleh dengan mata penuh air mata. "Kamu harus belajar hidup tanpa aku. Anggap ini hukuman dari Tuhan atas kesalahanmu." Tanpa kata lagi, Ardi pergi, meninggalkan Rani yang terpuruk di tangga pengadilan. Hari itu langit banner-banner mendung. Rani duduk di tangga,
memeluk perutnya yang mulai membesar. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rani berbisik pada kandungannya. Nak, mulai hari ini kita cuma punya satu sama lain. Mama janji akan lindungi kamu. Meski dunia sudah meninggalkan Mama. Air matanya jatuh deras. Sementara di kejauhan, Ardi berjalan menjauh. Siluetnya perlahan hilang di telan keramaian.